Kasus perundungan yang menimpa pegawai Komisi Penyiaran Indonesia memberikan gambaran bahwa kekerasan seksual yang bersembunyi dalam kedok perundungan itu nyata. Kekerasan yang dialami MSA membuat banyak pihak mengingatkan pentingnya penuntasan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS di Dewan Perwakilan Rakyat. Tanpa Undang-Undang PKS, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia masih lemah. Akibatnya, sebagian korban enggan melaporkan kekerasan yang dialami dan pemulihan korban menjadi terhambat. Di sisi lain, keberanian korban melaporkan kekerasan juga penting sebagai titik tolak menguak kasus dan mencari keadilan. Sayangnya, hukum dan sanksi di Indonesia masih lemah sehingga kekerasan seksual terus berulang. Menurut staf pelayanan hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK Jakarta, Tuani Sondang Marpaung, hukum di Indonesia masih fokus ke pemidanaan pelaku. Hukum belum berorientasi ke perlindungan korban. Itu sebabnya sebagian korban enggan melapor. Laporan kekerasan seksual pun umumnya menuntut ada bukti dan saksi. Hal ini menjadi tantangan karena tidak semua korban mampu mengumpulkan keduanya. Sebagian korban pun ada yang memendam kekerasan ini dan baru berani melaporkannya beberapa waktu kemudian. Kekerasan seksual yang dilaporkan pun tidak semua dapat diproses secara hukum. Definisi kekerasan seksual yang difasilitasi hukum saat ini masih terbatas, padahal bentuk-bentuk kekerasan seksual berkembang. Adapun RUU PKS mengakomodasi 9 jenis kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Namun, Tim Balik DPR RI menghilangkan kata penghapusan pada judul draft rancangan undang-undang atau RUU tentang penghapusan kekerasan seksual atau PKS. Draft terbaru ini juga hanya mengakui 4 jenis kekerasan seksual yang semula ada 9 jenis, yakni pelecehan seksual, fisik dan non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi. Draft terbaru ini muncul usai Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pleno penyusunan draft RUU PKS pada Senin 30 Agustus 2021. Kasus yang dialami MSA menjadi bukti bahwa kasus kekerasan seksual tidak memandang gender, umur, dan pekerjaan. Tindakan atau pikiran yang menganggap bahwa kekerasan seksual sebagai kewajaran perlu dikikis. Jika itu tidak dilakukan, posisi korban kekerasan seksual akan semakin rentan, rawan disalahkan, hingga membuat korban jadi enggan melapor.